Sebagian ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwasanya berbakti kepada ibu lebih utama daripada berbakti kepada ayah. Bahkan mereka berkata berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada bakti kepada ayah. Karena Rasulullah SAW ditanya dalam hadis ini oleh sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, siapa yang aku bakti? Kata Nabi, ibumu. Pertanyaan kedua, ibumu. Pertanyaan ketiga juga ibumu. Yang keempat baru ayahmu. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan dalilnya sangat jelas, di mana Nabi SAW mengedepankan ibu sampai 3 kali, baru kemudian ayah yang keempat. Kemudian sisi kenapa berbakti kepada ibu 3 kali lipat dari ayah, Allah menjelaskan karena ibu menjalani hal-hal yang tidak dialami oleh ayah. Dari sisi mengandung, ya, ayah tidak ikut mengandung. Kemudian yang kedua dari sisi melahirkan, ayah tidak ikut melahirkan. Dan yang ketiga dari sisi menyusui, bahwasanya ayah tidak ikut menyusui. Adapun tarbiyah, mentarbiyah anak-anak, maka ayah ikut serta dalam mentarbiyah anak-anak. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang perintah berbakti kepada orang tua, Allah wada'athu kurhan. Ibunya mengandungnya dalam kondisi sulit dan melahirkannya dalam kondisi sulit, ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Kemudian ibunya juga yang menyusuinya. Jadi dari ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan 3 perkara yang tidak dilakukan oleh ayah, yaitu melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dan ini 3 hal yang sangat berat, ya. Oleh karenanya, karena 3 hal ini tidak dialami oleh ayah, maka ibu wajib untuk dibakti oleh seorang anak 3 kali lipat daripada ayah. Ini pendapat mayoritas ulama. Namun pendapat yang lain dari mazhab Malikiyah bahwasanya kewajiban berbakti antara ayah dan ibu sama. Tidak ada perbedaan antara ayah dan ibu, kewajibannya sama-sama. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan kesetaraan, ya. Allah ketika memerintahkan untuk berbakti, Allah menyebutkan kedua-duanya, wabil walidaini ihsana, dan baktilah kepada kedua orang tua. Allah menyebutkan kedua-duanya, ya. Adapun ketika Allah menyebutkan kondisi ibu mengandung, melahirkan dan menyusui, karena ini kondisi yang sering dilupakan oleh seorang anak, kita tidak ingat kondisi tersebut. Adapun kebaikan ayah kita lihat, kebaikan ayah berkesinambungan kita lihat. Ayah kerja, ayah cari nafkah, ayah kasih kita makanan, ayah ngajak jalan-jalan. Kebaikan ayah kita lihat secara berkesinambungan. Kebaikan ibu juga kita lihat, tetapi yang tidak berbakti sama dia nggak ada masalah. Dia pergi cari nafkah, dia keluar ke sana kemari, dia kerja, dia tidak perlu di rumah. Tapi yang sangat perlu untuk dibakti adalah ibu. Sementara anak-anak potensi untuk membangkang kepada ibu lebih besar daripada potensi membangkang kepada ayah. Kalau sama ibunya dia bisa membangkang, dia bisa teriak. Kalau terhadap ayah dia takut, karena ayahnya kalau dibentak mungkin digampar sama sang ayah. Ya. Oleh karenanya Allah atau Nabi SAW ingatkan ibumu, bukan maksudnya berbakti kepada ibu 3 lipat daripada ayah, tidak. Tetapi agar ibu jangan terlupakan, karena apalagi di zaman dahulu perhatian terhadap wanita sangat diacuhkan, tidak diperhatikan, ya, sehingga Nabi menyebut ibu 3 kali agar diperhatikan. Ini pendapat mazhab Malikiyah, ya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya bakti kepada ayah dan ibu sama saja, ya, sama saja. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang durhaka, kata Nabi SAW, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, Bukan berarti durhaka kepada ayah boleh, enggak. Tapi kenapa disebutkan Rasulullah SAW tidak menyebutkan durhaka kepada ayah? Rasulullah mencukupkan untuk menyebutkan durhaka kepada ibu karena tadi potensi durhaka kepada ibu besar. Saya sendiri pernah bertemu dengan seorang wanita datang ke rumah dengan anaknya. Anaknya mungkin SMP. Dia bilang, Ustadz, anak ini sering mukul saya. Subhanallah. Anaknya langsung membentak ibunya di depan saya. Artinya benar. Tapi kalau bapak nggak mungkin, dia nggak berani bentak. Sungguhnya dirimu dan hartamu milik ayahmu. Sungguhnya dirimu dan hartamu milik apa? Ayahmu. Dan bukankah seorang ketika dia dilahirkan nasabnya kepada siapa? Pada ayahnya, ya, kepada ayahnya. Makanya kalau kita lihat dari sisi dalil sama-sama kuat, ya. Jumhur ulama mengatakan bakti kepada ibu lebih daripada ayah 3 kali lipat. Pendapat Malikiyah mengatakan tidak, sama saja. Saya lebih cenderung pada pendapat kedua. Apalagi saya seorang ayah, ya. Kalau saya seorang ayah. Adapun Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan ibu karena bakti kepada ibu sering terlupakan. Durhaka kepada ibu lebih besar, lebih sering terjadi daripada durhaka kepada ayah.
dan yang lebih butuh kepada bakti adalah ibu daripada apa? Ayah. Karena ayah mandiri, mudah. Ibu. Jadi saya ulangi, kenapa dikhususkan penyebutan ibu dalam ayat maupun dalam hadis-hadis Nabi? Karena tiga hal. Di antaranya yang pertama bahwasanya bakti kepada ibu sering dilupakan. Kemudian durhaka kepada ibu potensinya lebih apa? Lebih besar. Ketiga, kebutuhan ibu untuk dibakti lebih besar daripada kebutuhan ayah. Wallahu alam bisawab.